Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara seperjuangan seluruh Indonesia, kali ini kita bersama FABEM, alumni BEM seluruh Indonesia, melakukan perhelatan cukup serius nampaknya, yaitu melakukan deklarasi atau pernyataan perang, yaitu judul acara siang hari ini adalah Perang Melawan Korupsi. Bersama kita ada ketuanya langsung FABEM, Saudara Zainuddin. Mas Zainuddin sama? Zainuddin Arsyad. Ya. Sekaligus beliau menjadi OC dalam acara ini, dan ada ketua SC-nya Bapak Ismet yang tentu bersama FABEM telah mempersiapkan acara ini. Mungkin dari Mas Arsyad dulu, perang melawan korupsi, ya. Apa yang menjadi target atau nampak yang memang harus segera dilakukan perang terhadap korupsi ini? Mungkin Mas Zainuddin bisa menceritakan. Jadi korupsi itu adalah pengkhianat. Pengkhianat itu harus diperangi, bukan lagi ditolak atau dicegah, tapi metodenya harus diperangi. Kenapa? Karena korupsi itu akan melemahkan sebuah negara ketika kita tidak perangi secepat mungkin, karena dia menggerogoti semua sistem negara. Pertahanan negara dia gerogoti, kementerian dia gerogoti, kementerian lain, lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, itu semua dia gerogoti, dan itu melemahkan daya tahan sebuah negara. Maka dari itu kita harus perangi mereka dengan seksama. Bukan hanya Pak Prabowo yang memerangi, tetapi rakyat juga ikut mendukung. Bukan Pak Purbaya saja yang harus teriak, tetapi rakyat juga harus sama-sama membackup, gitu, sama-sama memerangi. Karena ini teriakan berperang ini kan sudah berkomandan dari kepala negara. Berarti rakyat juga harus menyambut dengan semangat heroik bahwa peperangan ini harus kita mulai dari sekarang, dan kita gelorakan dari Sabang sampai Merauke, sehingga korupsi ini bisa kita kurangi secepat mungkin. Kalau mau menghilangkan itu mungkin masih berat, Pak, ya. Tetapi kalau mengurangi mungkin masih ada peluang lah untuk segera kita kurangi sebelum geopolitik semakin memanas. Kenapa? Ketika geopolitik semakin memanas, gempuran dari luar itu akan semakin besar. Korupsi harus segera diperangi, karena bagian dari akan menjadi pengkhianat baru negeri. Apa yang sudah diidentifikasi paling tidak oleh BEM tentang korupsi yang sangat gawat saat ini? Di sektor energi, itu korupsi sangat gawat loh. Sampai ada yang korupsi 1.000 triliun, Pak. Bayangin. Gila nggak, Pak? Sektor energi yang sampai ke dapur ibu, sektor energi yang menjalankan pesawat-pesawat kita, sektor energi yang menjalankan kegiatan kita. Hari ini kan ada lampu, itu kan dari energi semua. Itu dikorupsi, Pak. Bagaimana bangsa dan negara ini bisa bertahan kalau energinya dikorupsi sebagai roda perjalanan hidup berbangsa dan bernegara? Gitu. Energi, tenaga, itu energi, Pak. Peperangan dari zaman Persia, Romawi, bahkan zaman sebelumnya itu berperang kenapa, Pak? Energi. Itu energi itu adalah roda. Walaupun roh kita berbangsa dan bernegara itu yang Pancasila dan Undang-Undang 45 itu adalah roh kita. Tetapi untuk menjalankan roh ini butuh energi. Gitu. Energi bagaimana bisa jalan dengan maksimal kalau dikorupsi, Pak? Makanya ditahan dulu, Bang. Nanti kami akan minta kelanjutan tentang action apa yang akan dilakukan. Saya ke Bang Ismet dulu. Mungkin Bang Ismet nampaknya sangat concern mendampingi teman-teman mahasiswa FABEM ini untuk pemberantasan dengan melakukan kegiatan yang ini, yaitu melakukan perang melawan korupsi. Mungkin silakan Bang Ismet. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ketahui bersama bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Dan di seluruh dunia, jika sebuah negara sudah mendapat sebuah penyakit yang berat bernama korupsi ini, maka korupsi itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis negara. Nah, pada kesempatan siang kali ini, FABEM, ya, merupakan forum alumni BEM, adalah generasi muda
Ya, walaupun mereka sudah tidak mahasiswa lagi, tetapi dari sisi usia generasi mereka adalah para pemuda. Nah, disitulah saya pikir menjadi sebuah perhatian khusus kepada kita semua, pejuang maupun aktivis, bahwa pemuda adalah agents of change. Makanya kita harus dukung sebesar-besarnya para pemuda yang memiliki perhatian besar terhadap negara negeri yang kita cintai ini, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendukung kebijakan Presiden jika ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Demikian. Ya, Bang Zainuddin, 2 minggu yang lalu aliansi anti korupsi sudah berteriak di depan KPK. Mereka sudah nampaknya gregetan, bahkan sudah berteriak nepalkan dan sebagainya. Tetapi nampaknya KPK belum bergeming untuk memanggil yang dianggap paling tertinggi biang kerok koruptornya adalah Jokowi misalnya. Action apa yang akan dilakukan oleh Pak BEM ini? Akan bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain atau apa? Silakan Bang. Oke, memberantas korupsi bukan hanya menyebut salah satu oknum. Karena korupsi ini kolektif. Berarti ada sebuah permasalahan. Memberantas korupsi itu kita langsung sebutkan masalahnya apa? Korupsi sektor tambang, korupsi sektor energi, korupsi temannya di blok ini dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan sama BEM? Itu saya minta dan mengajak seluruh pegiat-pegiat anti korupsi, ayo lengkapi datanya, kumpulkan datanya di mana korupsi. Kemudian kita bersama-sama kumpul, ayo kita bawa ke KPK. Bawa KPK dengan bawa apa? Bawa pasukan, bawa massa. Dan massa itu bukan hanya satu entitas saja, tetapi berbagai macam entitas. Ada entitas kubu A, kubu B, dan kubu C. Ketika semua entitas itu sudah bersatu dan menjadikan korupsi adalah musuh bersama, orang-orang yang dianggap telah menghancurkan negara ini dari korupsinya yang begitu besar, Pak, yakin dan percaya, hanya 2 pilihan KPK. Dia tetap akan bertahan dengan menangkap mereka, atau dia akan berhadapan dengan kekuatan civil society. Nah, tahun yang lalu Bang Ubaidillah Badrun dari Universitas Negeri itu mengatakan kepada KPK, tetapi membawa data dengan para tokoh tidak pernah akan diterima oleh KPK. Andai kata misalnya data yang sedang disiapkan oleh para BEM ini saya kira cukup bagus, KPK pun tidak mau menggubris seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau namanya tidak dilakukan, maka kita mendesak presiden. Dia sebagai kepala negara, lari kepada presiden, dan juga sebagai kepala pemerintahan. Beliau memegang 2 sisi, kepala negara, kepala pemerintahan. Beliau mengatakan perang, kita sebagai rakyat, kepala negara ngomong begitu, berarti kita harus perang. Karena dia memegang identitas sebagai kepala negara. Kepala negara itu tidak harus selalu bersentuhan langsung instruksi, tidak. Tetapi kata-kata seorang kepala negara itu bisa menjadi bagian dari makna bagi kita untuk bergerak. Kepala negara, Pak. Artinya kalau kepala negara, Presiden Prabowo terhadap ini tidak merespon, itu akan berbahaya untuk kepala negara itu sendiri. Nah, kalau beliau tidak merespon dengan baik, maka itu memang akan kurang elok gitu, dan kurang baik, berbahaya. Kita nggak bisa mengatakan demikian, tetapi sebaiknya beliau merespon dengan baik, karena ini suara anak muda, suara rakyat, dan suara berbagai macam entitas ini harus direspon dengan baik seorang kepala negara, sehingga negara kita dengan baik. Karena orang yang bersuara ini kan karena cinta kepada bangsa, bukan karena benci kepada bangsanya loh. Kecuali kita mau makar, mau menumbangkan presiden dan sebagainya, bolehlah. Tetapi ini murni karena kecintaan kepada bangsa. Orang yang kita musuh ini kan orang yang mau menghancurkan bangsa. Sedangkan kita ini mau ribut-ribut, mau turun demo, mau bersuara, mau bikin cuma bakar-bakar ban dan sebagainya, itu kan karena memang kecintaan kepada bangsa. Karena ini sudah menyatakan perang. Maka dari situ kita minta presiden, kalau KPK segera tidak menyelesaikan persoalan-persoalan ini, mungkin dia bisa menggunakan tangan-tangan jaksa agung. Dia bisa menggunakan aparat-aparat lain untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau juga tidak bisa, maka libatkan semua komponen rakyat. Ayo kita kumpul bersama, kita bersama-sama dengan presiden untuk melakukan peperangan ini dengan agenda-agenda yang sudah disiapkan. Maka saya minta dan teman-teman dukung kami, dukung kita dan bergabung dengan kita. Kita akan mencoba membuat gelombang yang jauh lebih besar dengan langkah-langkah yang sudah matang. Salah satu langkahnya ini, kita akan didik pelajar. Apa itu?
Oh itu ya. Kita akan didik pelajar. Kita didik pelajar untuk berorasi tentang anti korupsi. Kita sadarkan pelajar sebagai calon pemimpin bangsa 2045. Kita didik, kemudian kita ajak lagi NGO sebanyak mungkin, kita ajak mahasiswa dan sebagainya. Kira-kira kalau sudah menjadi gelombang besar Pak, gelombang sedahsyat tsunami, kira-kira masih ada nggak yang akan menolak untuk menangkap? Jadi nggak usah perlu teriak-teriak nanti akan. Baik, Bang Ismet. Kita gebrakan dari Bapak Presiden, orasinya sebenarnya sudah cukup ya. Kita perangi korupsi sampai ke Antartika. Tapi dia tidak mengatakan kita perangi korupsi di antar kita. Makanya nampaknya tidak berani. Rakyat melihat tidak menyentuh grup geng Solo Jokowi ini nampaknya tidak berani. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Fabem dan Bang Ismet sebagai mitra dari Fabem? Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudara Zainuddin Arsad sebagai Ketua Fabem dan Ketua Panitia pada siang hari ini, saya pikir kita sebagai anak bangsa dan sebagai aktivis sekaligus yang memprihatin terhadap kondisi negara ini yang sudah bisa dibilang kronis karena korupsi yang sangat luar biasa yang memecahkan rekor dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun yang dulu tidak pernah terpikirkan selama rezim-rezim sebelumnya. Nah, karena itu kita tetap terus memang secara hukum sosial, ya, hukum Allah di dalam keteraturan sosial, gelombang tadi dimaksudkan, kemudian jadikan korupsi musuh bersama, maka anak bangsa yang memiliki keperhatian yang serius kepada negara ini, menyelamatkan negara ini, ya memang harus bergabung, harus terus melakukan gerakan-gerakan sampai menjadi gelombang yang besar, dan tentunya yang disebut dengan people power itu pasti akan menggugah ya, sebuah rezim atau pemerintahan untuk melakukan tindakan yang strategis. Ya, satu hal khusus yang sedang ngetop ya, bahwa keberanian Menteri Keuangan yang sekarang ini menolak membayar WUS ya kepada dibebankan kepada APBN, dan ini nampaknya menjadi suatu gebrakan yang mungkin Presiden ikut peran, karena kalau Presiden tidak setuju pasti akan menegur, tapi membiarkan, artinya ini suatu keberanian yang sangat disambut. Bagaimana kalau menurut Fabem ini atau panitia yang tergabung pada kegiatan siang ini bersikap atau mendorong seperti apa terhadap sikap Menteri Keuangan terhadap WUS itu? Silakan Mas Presiden. Ya. Purbaya jangan biarkan sendiri berjuang. Oh, mantap. Ayo kita backup beliau. Beliau sudah ada ancaman. Tadi ada salah satu laskar Betawi nelpon saya, Mas Zain kita siapkan laskar. Nah, oke. Why not? Kalau memang kita dibutuhkan untuk memang melakukan kerja-kerja nyata di lapangan, ayo kita semua NGO harus gabung. Kalau sewaktu-waktu kita dibutuhkan memang kita harus turun ke lapangan untuk melakukan perang atau membackup salah satu pemimpin yang mendapat ancaman, kenapa tidak? Pak Ismet, ayo Bapak yang sebagai ini mau moderatori, ayo apapun yang kita punya untuk bangsa dan negara ini kita siap mempertaruhkan jiwa dan raga. Aku sedikit pun kepada mereka. Jadi jika para penjahat saja berani berbuat, bagaimana kita kalau kita hanya berbuat baik? Kenapa kita nggak takut berbuat? Betul nggak Pak? Bagus banget. Jadi tidak menutup kemungkinan acara siang hari ini akan mendukung Prabowo terhadap masalah siapapun yang berbuat baik untuk bangsa kita dukung, siapapun yang berbuat jahat kepada bangsa kita lawan. Semakin dia keras, semakin kita juga harus keras. Semakin dia baik kepada bangsa, raga jiwa ini akan bersama dengan dia untuk melangkah ke bangsa negara. Siapa yang akan hadir pada acara siang hari ini yang akan mendukung ini? Saya ingin sholat. Ya, acara Fabem ini perang melawan korupsi akan didukung oleh FPP TNI, UI Watch, Petisi 100 dan TPUA sebagai kita harapkan sebagai pengacara untuk membackup para mahasiswa pemimpin masa depan Indonesia. Iya, baik saudara sekalian, insya Allah kita sudah ketemu dengan pimpinan OC dan SC-nya dalam acara ini, yaitu perang melawan korupsi yang insya Allah pasti akan segera bergabung dengan forum-forum aliansi-aliansi masyarakat yang akan bergerak untuk menangkap, mengadili biang koruptor ya. Tentunya tidak Jokowi saja, tapi dengan kroni-kroninya, dengan gerombolan-gerombolan yang menciptakan ya rezim yang mengakibatkan
rezim terkorup yang dinilai oleh OSCE-ARP ini, Jokowi ini menjadi orang yang terkorup dan membuat kejahatan sedunia nomor 2. Racikan Berita 1.